Tahukah kamu kalau isi dapur dan tasmu mungkin berisi tumpukan barang gagal? Kita sering merasa bodoh saat melakukan kesalahan. Tapi tahukah kamu kalau beberapa miliarder dunia menjadi kaya justru karena mereka ceroboh? Banyak benda yang kamu gunakan setiap hari tidak lahir dari riset bertahun-tahun, melainkan dari sisa makanan-makanan yang mubazir atau percobaan yang meledak. Kalau kamu pikir semua harus sempurna untuk sukses, kamu sedang dibohongi. Mari kita lihat bagaimana kesalahan memberi kita benda dan makanan yang ikonik hingga sekarang. Oke, kita mulai dari meja makan. Tahun 1853, seorang koki bernama George Crumb kesal karena ada pelanggan yang terus memprotes kentang gorengnya terlalu tebal dan lembek. Karena marah, Crumb mengiris kentang setipis kertas, menggorengnya sampai kering kerontang, dan memberi garam berlebih untuk menghukum pelanggan itu. Malah jadi rebutan. Inilah awal mula lahirnya keripik kentang, camilan paling terkenal di dunia. Lanjut, yang kedua ada korek api kayu. John Walker, seorang apoteker, sedang mengaduk campuran bahan kimia dengan sebatang kayu. Ia melihat ada gumpalan kering di ujung kayu itu dan mencoba mengeriknya di lantai laboratorium. Tiba-tiba, kayu itu terbakar. Alih-alih takut, ia sadar telah menemukan cara praktis membawa api ke dalam saku manusia. Inilah kecelakaan yang membuat manusia tidak perlu lagi menggosok batu selama 2 jam. Kalau tadi soal api, sekarang soal es. Tahun 1905, seorang anak berusia 11 tahun bernama Frank Epperson meninggalkan segelas air soda dengan tongkat pengaduk di teras rumahnya saat musim dingin. Besoknya, ia menemukan sodanya membeku dengan tongkat yang tertancap sempurna. Kecerobohan seorang anak kecil ini berubah menjadi industri es krim bernilai miliaran dolar. Di nomor 4, sambutlah kegagalan paling abadi dalam sejarah. Leo Baekeland sebenarnya ingin membuat bahan pelapis kayu, pernis. Namun, eksperimennya mencampur bahan kimia justru menghasilkan material keras yang tidak bisa meleleh lagi saat dipanaskan. Ia gagal membuat pernis, tapi secara tidak sengaja menciptakan plastik sintetis pertama yang sekarang membungkus hampir semua benda di hidupmu. Selanjutnya, awal mula ditemukannya kaca anti pecah. Seorang ilmuwan Prancis, Edward Benedictus, secara tidak sengaja menjatuhkan tabung reaksi kaca ke lantai. Anehnya, kaca itu retak tapi tidak hancur berkeping-keping. Ternyata, tabung itu mengandung sisa plastik cair yang mengering dan menahan kacanya. Berkat tabung jatuh ini, kaca depan mobilmu sekarang tidak akan melukaimu saat terjadi kecelakaan. Lalu di nomor 6, bagaimana awalnya teh celup ditemukan dari kesalahpahaman? Seorang pedagang teh bernama Thomas Sullivan ingin menghemat biaya dengan mengirimkan sampel teh dalam kantong sutra kecil, bukan kaleng mahal. Para pelanggannya salah paham dan langsung mencelupkan kantong itu ke air panas. Sullivan sendiri awalnya bingung, tapi dunia justru jatuh cinta pada cara praktis ini. Terakhir, kita bicara soal kegigihan dan keteledoran. Charles Goodyear menghabiskan bertahun-tahun mencoba membuat karet yang tidak meleleh di musim panas. Suatu hari, ia secara tidak sengaja menumpahkan campuran karet dan belerang ke atas kompor panas. Bukannya terbakar abis, karet itu justru menjadi keras dan elastis. Kesalahan di atas kompor inilah yang membuat ban kendaraanmu bisa bertahan di aspal panas hari ini. Ketujuh benda ini membuktikan bahwa peluang seringkali menyamar sebagai kegagalan. Matematika nasib tidak bisa ditebak. Yang penting bukan seberapa sering kamu salah, tapi seberapa jeli kamu melihat potensi di balik kesalahan itu. Jadi, saat kamu gagal melakukan sesuatu hari ini, jangan buru-buru membuangnya. Siapa tahu, itu adalah cikal bakal penemuan besar berikutnya. Dari ketujuh benda tadi, mana yang paling sering kamu pakai?